Shalom semuanya, kita akan masuk dalam Bible study kita. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, penyertaanmu, kebaikanmu, anugerahmu atas kami. Dan hari ini kami tahu Engkau sedang membukakan, reveal sesuatu yang baru bagi kami untuk dapat kami ngerti, kami masuk di dalamnya supaya kami mengalami apa yang Engkau sudah rancangkan di dalam hidup kami. Dan kami percaya semua ini berguna bagi kami dalam masa-masa persiapan kami. Setiap kami dipersiapkan masuk dalam rancangan Allah yang hebat dan ajaib. Dan tidak ada satupun kami yang tertinggal. Kami menggenapi setiap panggilan Allah di dalam hidup kami. Ini iman percaya kami dan kerinduan hati kami. Hari ini kami buka tanah hati kami lebar-lebar bagi Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan dan belajar firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar masih di dalam tema integritas firman Allah. Tetapi saya ambil satu judul yaitu preparation time, tentang waktu persiapan. Preparation time never wasted, artinya waktu persiapan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan ini, kenapa waktu persiapan ini harus dibicarakan? Karena ini menyangkut apa yang disebut dengan integritas firman Allah. Kita tahu persiapan itu penting banget. Dan persiapan itu adalah integritas Allah. Cara kerja, sistem kerja kerajaan Allah itu persiapan. Artinya gini, kalau Allah sediakan bagi kita rancangan yang hebat dan dahsyat sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita nggak akan mungkin langsung ketika lahir baru langsung masuk di dalamnya. Selalu ada preparation time, selalu ada waktu persiapan. Ya, kita jangan pernah berpikir saya udah siap kok Bu, saya udah lama jadi orang Kristen, saya udah lama lahir baru, pasti saya sudah siap. Tunggu dulu gitu. Kita hari ini kita mau ngecek, kita mau check up diri kita sendiri ya. Kita dengarkan firman, kita belajar firman dan kita lakukan check up gitu ya. Dan kalau kita bilang kenapa harus ada waktu persiapan? Kenapa memang penting banget tuh waktu persiapan? Penting saudara ya. Jadi kalau Musa dipersiapkan Allah, Yusuf dipersiapkan Allah, Daud dipersiapkan 13 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan Yesus 30 tahun coba. 30 tahun Yesus persiapan. Come on, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi sebelum dia melayani, sebelum dia menggenapi rencana Allah, dia dipersiapkan 30 tahun. Itu integritas, karena Allah bekerja berintegritas dengan firman-Nya. Sebenarnya bagi dia bisa aja, ujuk-ujuk dia membebaskan kita dari dosa. Tiba-tiba dia merancangkan sesuatu dan kemudian dia menebus kita dengan caranya sendiri. Dia Allah, dia berdaulat kan? Tapi dia tetap pada firman-Nya, itulah yang disebut integritas. Dan kalau kita nggak tahu integritas Allah, bahwa semua itu harus melalui proses dan persiapan, kita akan frustasi jadi orang Kristen. Makanya kita penting belajar ini. Kita bayangin nih, Allah jadi manusia, dia bisa datang aja kepada ciptaannya, tiba-tiba berdiri di depan kita dengan tubuh kemuliaannya, bisa, dia lakukan bisa. Tapi karena ada firman-Nya yang mengatur segala sesuatunya, sehingga dia harus jadi bayi dulu. Coba kita bayangkan, Allah itu waktu dia lahir menjadi Yesus, dia lahir menangis. Dia lahir masih butuh popok, dimandiin sama Maria, diajarin naik sepeda sama Yusuf, dicuci kakinya, dibersihkan kotorannya, diajarin makan, itu Allah loh.
Allah. Bayangin. Terus kita mau berharap bahwa kita masuk ke dalam rencana Allah tanpa persiapan, tanpa preparation, tanpa proses. Mustahil. Bukan karena Allah mau mengulur-ulur waktu terus mau mempersulit semuanya, bukan. Tapi karena Dia Allah yang berintegritas. Kalau kita ngerti ini, kita akan paham kenapa hari ini kita ada di sini. Kenapa kita harus belajar firman. Kenapa firman itu nggak boleh lepas dari orang percaya. Ketika kita nggak ngerti, kita akan benci sama Allah. Kita akan nyalahkan Dia untuk semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak akan punya relationship, hubungan yang intim dengan Dia. Kita nggak akan bisa fellowship sama Dia karena kita dongkol hatinya. Karena apa? Kesel. Kok nggak bisa sih secepat-cepatnya? Saya pengen ini terjadi. Saya pengen kaya terjadi. Saya pengen sukses terjadi dong. Kan Tuhan hebat. Ingat lagi ya, Dia punya integritas. Kalau Yesus aja 30 tahun dipersiapkan untuk melayani di muka bumi ini. Kita jangan pernah merasa putus asa dan kemudian minder. Bu, saya kok lama banget. Dia Tuhan. Butuh waktu 30 tahun loh. Menjadi anak tukang kayu. Dia bisa aja sebenarnya langsung khotbah di bait Allah. Langsung ceritain ini perjanjian lama begini, perjanjian baru begini. Tapi enggak begitu ceritanya. Allah kita itu enggak gitu dan kita harus ngerti itu. Oke? Saya flashback sedikit sebelum saya masuk ke dalam preparation time yang akan kita bahas lebih dalam ini. Di Markus 4 ayat 26, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Nah, inilah yang dipakai Allah untuk menceritakan kepada kita tentang integritas firman-Nya. Sebenarnya poin inti dari semua kenapa Dia pakai benih sebagai contoh dan ilustrasi, karena benih tidak bisa korupsi waktu. Benih butuh proses, butuh waktu. Oke, next slide. Next slide ya. Karena yang part pertama, bagian pertama sudah saya jelaskan, jadi saya nggak mau ambil waktu lebih lama lagi untuk menjelaskan ini. Dan cara kerjanya adalah benih itu kita harus tahu itu firman Allah. Ada di Markus 4 ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Kemudian tanah itu apa? Tanah itu bicara tentang hati manusia. Nanti kita bahas ini banyak sekali yang kita harus tahu. Seringkali kita pikir, oke, kita udah pernah dengar cerita ilustrasi ini mungkin di sekolah minggu, yang pernah sekolah minggu atau sebelumnya di ibadah raya ada khotbah dan berbagai penjelasan. Oh, ada 4 jenis tanah, aku pengen yang subur gitu. Gimana caranya? Aku nggak pengen yang begini, yang begini. Kita pikir itu jenis-jenis ya. Tetapi sebenarnya itu adalah langkah demi langkah demi langkah sampai kita menjadi tanah yang subur. Apa, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang berpikir, oh aku untuk menjadi tanah yang subur, aku mungkin harus ditambah pupuk gitu. Aku mungkin harus tambah ini, tambah itu. Tapi kita akan belajar bahwa ternyata untuk menjadi tanah yang subur, kita malah harus kurangi. Kurangi, bukan tambahkan. Tapi kurangi. Kurangi apa? Kurangi batu-batuan di dalam hatimu. Kurangi semak belukar di dalam hatimu. Karena sebenarnya tanah hati kita ini semuanya subur dan baik Allah ciptakan. Masalahnya kita aja yang nambahin batu, kita aja yang nambahin kerikil, kita yang nambahin kekhawatiran, kita nambahin dengan infotainment yang mengkhawatirkan, kita yang menambahin dengan ketakutan, kita yang menambahin dengan segala hal yang membuat kita gentar. Itu yang membuat tanah hati kita penuh batu, penuh semak duri, menjadi keras seperti pinggir jalan. Itu dia. Ya, kenapa kita harus belajar gitu ya? Mungkin Anda bilang, oh saya udah hafal ngelotok ini ayat. Dari dulu banyak hamba Tuhan bicara tentang ini.
Tapi sering banyak persepsi yang keliru gitu, yang kurang mendalam pembahasannya, terlalu dangkal, dan akhirnya kita tetap nggak ngerti kenapa sih kenapa sih harus kerajaan Allah itu seperti seperti benih, dan kenapa ini menjadi penting? Nggak penting-penting banget, Bu. Kita harus ingat, saya ulang lagi, Markus 4 ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Jadi maksud Yesus, kalau kita ngerti perumpamaan ini tentang benih, menabur benih, proses benih, persiapan benih, kita akan ngerti semua perumpamaan, firman yang lain yang Allah sampaikan tentang dirinya, tentang integritasnya di dalam firman. Ini kunci. Ya, jadi harus ngerti, dan ini penting. Ya, kalau Yesus bilang penting, artinya penting, gitu ya. Oke. Kemudian next slide. Benih itu adalah firman Allah. Ya, tadi ada ayatnya Markus 14 ayat 4, ayat 14, Markus 4 ayat 14. Kemudian kuasa itu ada pada benih, dan setiap benih memiliki potensi yang sama. Artinya firman Allah tidak ada satupun yang lemah, yang menjadi benih yang rusak. Semua firman Allah itu benih unggul. Sifat dasar firman, dia otomatis kalau dia ditabur di tanah, dia pasti bertumbuh. Itu kualitas firman Allah sudah otomatis, nggak perlu dicek setiap saat, dikorek-korek, dilihat lagi. Itu ada di Markus 4 ayat 27. Ya. Dan kemudian ada proses, ini penting yang sedang kita bicarakan. Preparation time yang harus dilalui dengan sabar. Untuk apa sih preparation time ini sebenarnya, tujuannya apa? Oh, disuruh nunggu. Saya nunggu aja sampai waktunya Tuhan. Terus kita nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kita nggak lakukan apa-apa. Cuman lagi ngapain? Lagi nunggu waktunya Tuhan. Keliru Bapak Ibu ya, Saudara ya. Preparation time itu ada tujuannya. Tujuannya nanti kita pelajari lebih dalam lagi, tapi saya sampaikan sekarang supaya lebih ngerti big picture-nya ya, nggak bingung ya. Tujuannya apa? Supaya firman itu kita perkatakan, kita dengarkan, iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi jangan dipikir bahwa oh aku mau menuai ini, aku tabur firman, aku mau menuai tentang financial, aku tabur firman tentang financial, aku ucapkan setiap hari. Tapi tanpa pemahaman, tanpa perenungan, tanpa pewahyuan, hanya diucapkan hanya seperti mantra, nggak akan ada hasilnya juga. Preparation time tujuannya adalah supaya kamu berakar di dalam firman itu dan imanmu kuat, kokoh ke dalam. Ketika akar, sistem akar, nanti kita bicarakan lebih lagi, itu tumbuh kuat. Kita nggak perlu khawatir tentang tumbuh ke atas. Itu dijamin pasti ketika akar tumbuh ke bawah, dia pasti otomatis. Itu sifatnya firman Allah. Itu sifatnya benih. Tapi dibutuhkan akar, dibutuhkan iman, dibutuhkan waktu untuk preparation time, untuk pertumbuhan akar, untuk pertumbuhan iman. Nggak bisa ditawar. Itu dia integritas firman Allah. Ya. Dan kemudian nanti kita akan baca ya bagaimana Yosua 1 ayat 8, Amsal 4 ayat 20 sampai 22 ya. Kemudian kuncinya apa? Biar kita bisa melewatin ini semuanya. Bersahabat dengan waktu, harus bukan hanya kemudian ya tunggu saatnya Tuhan akan tiba. Tapi kita juga seiring bersahabat dengan waktu, kita juga pelihara iman kita. Gitu. Terus panen tiba setelah menabur jutaan benih. Jadi jangan dihemat benihnya, tabur terus setiap hari sebisanya.
gitu. Jangan berpikir untuk tadi udah pagi. Kalau diingatkan sama Roh Kudus, saya juga begitu ngejalaninya, diingatkan sama Roh Kudus, tiba-tiba ada gini, ketika kita melakukan sesuatu, iblis itu melakukan tekanan-tekanan juga atas pikiran kita. Dia kasih kekhawatiran. Tujuan kekhawatiran apa? Supaya iman kita ditekan dan gak bekerja. Setiap kita punya iman, bahkan Tuhan bilang iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Yang masalah apa? Kekhawatiran kita besar, ketidakpercayaan kita besar. Itu yang menekan iman, sehingga iman yang kecil itu nggak bisa melakukan apa-apa, itu dia. Saya kadang mulai khawatir, aduh anak saya di sana gimana ya? Waduh dia ngapain ya? Aduh dia sedang benar nggak tracknya di dalam Tuhan? Kekhawatiran itu ada, ketika saya sedang mengerjakan tugas saya sebagai ibu rumah tangga, saya langsung perkatakan saat itu juga saya ingat firman Tuhan. Saya katakan Yesaya 54 ayat 13 katakan, tetapi anak-anakku menjadi murid Tuhan dan besar kesejahteraan mereka. Hei kau iblis, saya bilang, kau gak bisa bikin saya khawatir. Anakku, murid Tuhan, besar kesejahteraannya, titik. Aku andalkan firman Tuhan. Itu yang terjadi, itu ya. Jadi jangan berhemat dengan taburanmu. Setiap ada serangan iblis, tekanan pikiran, tabur ya, benih. Kemudian integritas firman Allah adalah segala sesuatu bekerja melalui proses, ya. Kemudian perumpamaan tentang kerajaan Allah itu begini ya, kita tetap harus baca ini, Markus 4 ayat 26 sampai 29, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu, artinya terjadi otomatis karena ada kuasa di dalam benih gitu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Artinya apa? Akan terjadi pertumbuhan ke atas, tapi harus melalui proses. Pertama harus tangkainya, kemudian bulirnya, kemudian butirnya, kemudian bulir-bulir yang mengisi butir itu. Ada step by step, nggak bisa instan gitu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Artinya penuaian terjadi. Buah-buah dari proses, dari persiapan kita, seperti Yesus ketika dia mulai melayani, mulai melakukan mujizat, air menjadi anggur di Kana. Itu setelah dia melalui proses, setelah dia dipersiapkan oleh Roh Allah. Ya, next slide. Saya ambil dari Yosua 1 ayat 8 sampai 9 ya. Jadi ini bukan hanya satu ayat di Markus itu saja atau di Matius 13 atau di Lukas 8, tetapi ada juga ayat-ayat lain di mana Allah itu bicara sama kita tentang prinsip memperkatakan menabur benih ini. Yosua 1 ayat 8 sampai 9, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya kitab Taurat, firman Allah itu harus diperkatakan. Harus diperkatakan. Kadang-kadang ada orang bilang, jangan terlalu sering bicara bahas firman Tuhan. Ada yang bosen, anak-anak muda gak suka. Jangan kompromi. Firman adalah firman. Dia harus mengubah anak muda supaya anak muda suka firman. Bukan kita tidak bicara firman supaya anak muda suka kita. Enggak gitu, ya. Mereka harus berubah karena firman. Kita minta hikmat Roh Kudus untuk menyampaikan firman itu supaya mereka ngerti dan suka sama firman. Itu caranya, ya. Mungkin nggak semua orang bisa, tapi Roh Kudus pasti bisa. Ketika engkau mau sampaikan itu, Roh Kudus tuntun aku bicara.
Berlatih, walaupun mungkin pertama gagal dan membosankan, terus. Karena apa? Firman Tuhan bilang, perkatakan, renungkan, artinya meditasikan siang dan malam, every day. Bertindaklah seturut dengan firman itu yang tertulis di dalamnya, artinya ada tuntunan Roh Kudus. Jadi latihan sama Roh Kudus. Hidup itu bukan dipimpin oleh daging ketika kita lahir baru, tapi dipimpin oleh roh. Tapi caranya kita harus belajar, dipimpin roh itu juga belajar. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang yang ujuk-ujuk udah sampai sini. Gimana caranya beruntung? Gimana caranya berhasil? Tapi untuk memperkatakan, untuk merenungkannya siang dan malam, untuk bertindak seturut dengan tuntunan Roh Kudus, no, nanti dulu. Pokoknya aku mau berhasil dan beruntung. Nggak bisa, ini integritas firman Allah. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini tuntunan. Ketika kita perkatakan, ketika kita renungkan, kita meditasikan siang dan malam, Dia janji, Dia akan tuntun kita, menyertai kita kemanapun kita pergi. Banyak orang Kristen kemudian maunya itu Roh Kudus bicara dong sama saya dengan ngeroh. Tuhan bicara sama saya. Sesuatu yang audible, beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Mintanya gitu loh. Padahal firman Allah ini hanya bekerja seturut dengan integritasnya. Dia katakan kalau kamu mau disertai kemana engkau pergi, perkatakan dulu, renungkan dulu, bertindak dulu. Kenapa? Kenapa harus gitu? Karena Allah hanya bicara, bukan hanya bicara. Yang paling sering dilakukan Allah adalah bicara lewat firman-Nya. Gimana kau mau dituntun oleh Roh Kudus? Hidupmu dituntun oleh Roh Kudus kalau engkau nggak pernah renungkan, nggak pernah perkatakan. Itu biasanya orang-orang Kristen yang ngeles karena malas baca firman. Gitu ya. Oke, kita nggak berlama di sini. Next slide. Ini sama, Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah, meditasikan, fokuskan kepada perkataanku, arahkan telingamu, dengar. Kenapa? Karena dari pendengaran timbul iman. Artinya di sini apa? Bicarakan firman, perkatakan firman, dengarkan firman. Gak mungkin setiap saat ada orang di dekatmu yang bicara firman khotbah, engkau juga bosen, ya enggak? Tetapi ketika engkau perkatakan firman, telingamu dengar sendiri, ya kan? Jadi bukan mantra gitu loh. Ketika engkau dengar, oh iya, firman Tuhan bilang gini, tadi saya dapat pewahyuan. Firman itu bekerja, membebaskan, memerdekakan kalau diikuti dengan pewahyuan. Kalau cuman firman logos, semua orang sama aja kayak baca buku cerita, kayak buku novel gitu. Harus dengan pewahyuan. Jadi perhatikan, fokuskan, meditasikan, arahkan telingamu kepada ucapanku. Jangan semua itu menjauh dari matamu. Imajinasikan, itu lebih dahsyatnya. Kalau kau mau terjadi di dalam hidupmu firman itu, imajinasikan. Seperti Yusuf ketika dia masih muda, Tuhan punya rencana bagi dia. Tapi Yusuf gak bisa bayangin rencana seperti apa. Tuhan bantu dengan mimpi. Tuhan kasih imajinasi. Sehingga ketika dia berjalan melalui proses itu, yang ada di dalam pikirannya adalah imajinasi itu. Bagaimana saudara-saudaranya dan bapaknya sujud menyembah dia. Dia imajinasikan terus selama 13 tahun. Terjadi saudara. Ada kuasa di dalam imajinasi kita. Amin. Dan terjadi.
kemudian setelah 8 tahun dia menjadi Perdana Menteri, baru keluarganya datang membeli makanan dan baru digenapi. Kemudian saudara-saudaranya sujud dan bapaknya sujud menyembah dia. Ada 22 tahun selama dia dapat imajinasi itu, sampai imajinasi itu terjadi ada 22 tahun. Bayangin, tapi Yusuf dia pegang imajinasi itu, dia teruskan imajinasi itu, ya. Jangan menjauh dari matamu, simpan di lubuk hatimu. Bicara tentang hati itu percaya. Amin, karena dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi tubuh mereka. Kau ada sakit penyakit? Kau merasa hidupmu bukan kehidupan yang diselamatkan? Yang Allah sebutkan kehidupan di sini, Zoe. Artinya kehidupan berkelimpahan, kehidupan ilahi. Ya. Next slide. Jadi gini, Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 gini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Maksudnya gini, firman Allah itu seperti hujan, firman Allah itu seperti salju, dia turun dari atas ke bawah, ada hukum gravitasi dan itu pasti terjadi, dia tidak naik lagi ke atas, tapi dia mengairi, dia turun ke bumi dan dikatakan apa? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia melaksanakan yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Maksud Tuhan apa? Setiap firman-Nya berkualitas, setiap benih firman-Nya dijamin unggul. Tidak ada yang tidak berhasil, semua berhasil dalam melakukan apa yang kusuruh kepadanya. Itu Tuhan jamin kualitasnya. Tapi Bu, kenapa hidupku gak sesuai dengan firman? Benih sudah dijamin Allah. Pertumbuhan, penggenapan dari firman itu, berbuah tidaknya, ada dua pihak, pihak Allah dan pihak kita. Benih dari Allah dijamin kualitas. Masalahnya kan benih ini butuh wadah, tempat untuk dia tumbuh. Di mana? Hati manusia. Jadi yang menentukan bukan hanya benih, tetapi juga tanah, hati. Kalau Allah sudah jamin bagiannya pasti unggul, bagaimana dengan bagian kita? Jadi jangan sering nyalahkan Allah. Allah selalu kerja seturut dengan integritasnya, firman-Nya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan integritas kita sebagai tanah, sebagai wadah? Jangan ujuk-ujuk apa yang terjadi ini Allah, Tuhan sedang menguji aku, Tuhan gara-gara aku gak lakukan ini, Tuhan hukum aku begini. Tadi firman Tuhan bilang, pasti berhasil dan beruntung, tapi hidup berjalan seturut dengan tuntunan Roh Kudus-Nya. Ya, next slide.